Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh makna karena di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Biasanya, ketika bulan ini tiba, tradisi memperingati Maulid Nabi pun digelar di berbagai penjuru negeri. Namun, perlu kita ketahui bahwa awal mula peringatan Maulid bukanlah sekadar ritual atau rutinitas tahunan. Maulid pertama kali lahir sebagai bagian dari strategi perjuangan, tepatnya pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saat itu, Maulid digelar untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslim menghadapi pasukan salib. Dampaknya besar, umat kembali bersemangat menegakkan agama, setelah sebelumnya terpuruk dan lemah. Kini keadaannya sangat berbeda. Peringatan Maulid di banyak tempat lebih sering terjebak dalam rutinitas seremonial, tanpa menghadirkan ruh perjuangan. Padahal kondisi umat saat ini justru jauh lebih memprihatinkan. Umat Islam kini tercerai-berai menjadi puluhan negara, terikat sekat politik buatan, bahkan saling curiga dan berperang. Sistem kapitalisme menguasai hampir semua aspek kehidupan, pendidikan, media, ekonomi, bahkan hukum, sehingga kita semakin jauh dari aturan Allah. Krisis moral merajalela, generasi muda lebih mengenal tokoh-tokoh hiburan dunia daripada sosok Nabi mereka sendiri. Kondisi Gaza pun menjadi saksi nyata penderitaan umat hari ini. Sejak eskalasi serangan Israel pada Oktober 2023, Gaza mengalami blokade total. Air, listrik, bahan bakar, bahkan makanan diputus. Lebih dari 90% penduduknya menghadapi krisis pangan. Dan anak-anak serta ibu-ibu merasakan malnutrisi akut. Kelaparan bahkan dijadikan senjata untuk memusnahkan mereka secara perlahan. Pertanyaannya, apakah cukup bagi kita hanya mengenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui seremonial? Ataukah kita siap menempuh jalan yang beliau ajarkan untuk mengembalikan cahaya Islam? Cinta sejati kepada Nabi bukan sekadar ucapan di bibir atau perayaan tahunan. Cinta sejati selalu menuntut bukti dalam bentuk ketaatan dan perjuangan. Allah telah menetapkan ukuran yang jelas. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surat Ali Imran, ayat 31. Imam Ibnu Katsir menegaskan, siapa yang mengaku cinta kepada Allah namun tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ia pendusta. Qadhi Iyad menambahkan, bukti cinta kepada Nabi adalah meneladani beliau, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mencontoh akhlaknya. Karena itu, peringatan Maulid seharusnya tidak berhenti pada perayaan. Ia harus menjadi penggerak perubahan. Ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan dan dilakukan. Pertama, meneladani tujuan historis Maulid di masa Salahuddin, yaitu membangkitkan umat dari keterpurukan. Kedua, menjadikan lantunan salawat dan pujian sebagai sarana mengingat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan Islam secara kafah. Ketiga, menjadikan Maulid sebagai momentum mencari solusi atas krisis umat hari ini. Keempat, mewaspadai upaya musuh Islam yang ingin membatasi Maulid hanya menjadi ritual, agar kebangkitan Islam terhalangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh pada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Hadits riwayat Malik. Inilah warisan terbesar beliau. Maka, Maulid bukan hanya untuk mengingat kelahiran Nabi, melainkan untuk menumbuhkan ghiroh memperjuangkan syariah Islam, menyatukan umat, dan membangun kembali kehidupan Islam sebagaimana di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Semoga Maulid tahun ini benar-benar menjadi momentum bagi kita untuk mengubah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bukti nyata dalam ketaatan, dakwah, dan perjuangan menegakkan Islam. Wallahu a'lam bisyawab.